A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Wa inna Ilyasa lan setuhune Nabi Ilyas bil hamzati kelawan hamzah Ilyas awalahu ing dalem kawitane lafaz Ilyas wa tarkihi lan kelawan ninggal hamzah. Artinya kalau dibaca wasal maka hamzahnya hilang, namanya hamzah bukan hamzah kotok. Inna wa inna Ilyasa lan satuhune Nabi Ilyas iku laminal mursalina yakti saking para utusan min jumlatihim tegese saking jumlahe para rasul. Maka nama Ilyas itu masuk di dalam jajaran 25 orang, mulai dari Hum, Adamun, Idrisun, Nuhun, Hudma itu Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha Khatimun Da'ghayah. Ya, itu nama Ilyas ini masuk dalam jajaran utusan. Kila dan ucapake huwa utawi Ilyas iku ibnu akhi Haruna, anak lanange dulure Nabi Harun. Akhi Musa tegese dulure Nabi Musa, ya. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ini kan kakak beradik, ya. Itu ada lagi saudaranya, punya anak namanya Ilyas. Itulah yang diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul. Jadi ibni akhi Harun, jadi keponakan Nabi Musa. Wakila lan den ucapake pendapat lain ghairuhu liyane ibni akhi Harun. Ada yang berpendapat lainnya. Ursila dan utus sapa Nabi Ilyas ila kaumin maring kaum suwiji bibak labaka ana ing tanah Baklabak, nama suatu wilayah negeri Baklabak. Wa nawahiha lan pejajahane utawa kiwa tengane penjajahane Baklabak, ya tidak jauh dari Timur Tengah, kawasan Timur Tengah.
id qala liqaumihi, ya, nuturna kasih ingsun waktune, ya lapat id iku mansubun dan nasabake bi uzkur kelawan lapat uzkur muqaddaran khali dan kira-kira akan. Jadi seolah-olah berbunyi uzkur id qala liqaumihi, nuturna kasih ingsun. Kasih ingsun itu maksudnya Nabi Muhammad, sebutkan wahai kekasihku Muhammad, yaitu ketika, gitu ya, bahasa Indonesianya begitu. Iqala ketika mengatakan Nabi Ilyas liqaumihi maring kaume Ilyas, ala tatakuna ana toh ora padha wedi sira kabeh Allah ing Allah, wahai kaumku, apakah kamu semua tidak takut kepada Allah? Berarti mereka menyembah selain Allah. Kebanyakan waktu itu orang menyembah berhala, patung-patung, ya. Maka Allah mengutus para nabi itu untuk mengingatkan mereka. Dakwah itu tugas daripada nabi, mengajak untuk iman pada Allah. Atadauna ana ta nyembah sira kabeh baklan ing brahala, baklan, ya, iya baklan iku ismu sanamin, jenenge brahala, lahum kaduwe kaum, ya. Jadi kaumnya Nabi Ilyas itu menyembah berhala namanya baklan, berhala min zahabin, saking emas. Berhala itu besar, dibuat dari emas, disembah. Padahal yang membuat mereka sendiri. Kok disembah sendiri? Kok tidak dipikir? Wabihi lan kelawan baklan sumia den arani apa al baladu negara aidan khalimale. Maka negerinya itu juga disebut negeri baklan. Untuk menghormati berhalanya itu. Kalau di Indonesia misalnya ada nama-nama jalan dengan menyebut nama seseorang tokoh gitu. Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim misalnya gitu. Ada Masjid Ahmad Yani, itu adalah untuk memuliakan orang-orang yang dianggap penting. Itu negeri itu dinamakan baklan karena menganggap, ya, berhalanya itu yang dimuliakan itu. Mudhafan Khalid dan mudhafake ila bakka maring lapat bakka, maka dinamakan baklabak, ya. Bakla asalnya dari baklan, bakan. Jadi baklan bakan dalam ilmu nahu kan ada itu, ya. Isim dua nama yang digabung
Jadi baklan dengan bakan. Jadi mudhafan ila bakka. Ai atak butunahu. Tegese ana ta nyembah sira kabeh ing baklan. Wa tazaruna lan ninggal sira kabeh kaum ya. Tatrukuna tegese ninggal sira kabeh ahsanal khaliqin ing ibadah luwih bagus-baguse zat kang dadekaken. Kamu sekalian meninggalkan Allah sebaik-baik pencipta. Ahsanal khaliqin ing ibadah luwih bagus-baguse zat kang dadekake. Gitu ya. Kamu kok semuanya menyembah berhala, baklan, kok meninggalkan Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini. Ya, kamu tinggalkan fala tak budunahu, maka ora nyembah sira kabeh ing Allah atau ahsanal khaliqin. Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allahu utawi Allah iku rabbukum pangeran ira kabeh. Wa rabbu abaikum lan pangerane pira-pira bapak ira kabeh. Al awwalina kang awal-awal kabeh. Birab istalasati kelawan ropae labat kang telu Allahu rabbukum wa rabbu. Semuanya dibaca dhammah. Roba dibaca roba. Jadi yang Allahu itu roba sebab tadi mubtada. Rabbukum dibaca roba karena khobar. Terus warabu juga dijadikan roba karena atop kepada rabbukum, kan gitu ya nahwunya. Warabu abaikum lan pangerane pira-pira bapak ira kabeh al awali. Jadi nenek moyangmu itu semuanya Tuhannya ya Allah itu. Birab salasati ala idmari huwa ing atase nyimpen lapat huwa. Wallahu rabbukum wa utawi Allah iku wa utawi zat kang den sembah iku Allah. Kalau memang ada huwanya, jadi disimpan huwanya. Wa binasbiha lan kelawan nasabe lapat salata wa binasbiha lan kelawan nasabe salata Allah rabbakum wa rabba. Ketiga-tiganya dibaca nasab. Kenapa? Alal badali ing atase dadi badal. Badal dari mana? Min ahsana saking lafaz ahsana. Gitu ya. Wa tadharuna ahsanal khaliqin. Allah rabbakum wa rabba abaikum. Itu jadi badal daripada ahsana itu kalau dibaca nasab. Maka lain-lain sesuai dengan kedudukannya. Wa kadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Maka ada juga Quran itu yang dicetak sesuai dengan kedudukan kata tadi itu.
Ada yang mencetak Quran itu Allah Rabbakum wa Rabba abaikum. Misalnya begitu. Sehingga orang yang tidak mengerti, lebih-lebih orang kafir, menuduh bahwa Quran itu kok lain-lain. Quran yang ada di sana itu kok bunyinya Rabbu, Allahu Rabbu wa Rabbu. Kemudian Quran di sini Allahu Rabbu. Itu mana yang benar itu? Jadi mereka dalam rangka akan menjatuhkan Islam itu macam-macam. Mereka mengadakan penelitian. Yang meneliti itu adalah al-mustasyrikun, yaitu orientalis barat itu dibayar, ya. Mereka mencari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan Islam, gitu ya, termasuk Al-Quran. Mereka mengatakan begitu, ya. Quran itu kok macam-macam, ada begini. Wah, ya. Menunjukkan kebodohan, mereka tidak mengerti. Fa innahum, dan sedikit pun tidak mengurangi makna, ya, daripada Al-Quran itu. Walaupun dibaca begini tidak ada bedanya. Fa innahum maqasatuhun kaum iku lamuh darun yakti, ya, dan tekaaken kabeh. Pasti mereka itu akan dihadirkan di mana? Penari in dalam rokok. Itu namanya orang kafir itu nanti dihadirkan di neraka. Fa innahum lamuhdarun, dihadirkan di neraka. Orang kafir itu semuanya di neraka, gitu ya. Illa, ya, ibadallahi, ora, gitu ya, manane illa ibadallahi, ora pira-pira kawulane Allah al-mukhlasina, kang padha ikhlas kabeh. Yang didatangkan, dihadirkan ke neraka itu adalah orang-orang kafir, sedangkan orang mukmin tidak, gitu ya. Al-mukhlasin itu, orang mukmin itu ikhlas, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat ikhlas, gitu ya. Ayyul mu'minina, tegese wong kang padha iman kabeh milhum saking kaum, ya. Jadi kaum-kaum yang diajak oleh nabi-nabi itu ada dua. Semua nabi itu pasti begitu, ya. Kaumnya itu ada yang beriman, ada yang tidak, gitu ya. Yang beriman selamat, yang lain celaka, gitu ya. Ya mulai dari nabi-nabi dulu. Nabi Hud, kaum Ad, Nabi Saleh, kaum Samud, ya. Diajak oleh Nabi Hud, Nabi Saleh untuk beriman pada Allah. Yang beriman selamat oleh Allah, diselamatkan, ya. Ketika datang azab Allah, ya, yaitu macam-macam dah, siksa itu macam-macam. Wa kullan akhadna bi dzambihi, masing-masing kaum itu
kami siksa sebab dosanya. Itu siksanya macam-macam. Ada yang dituruni hujan batu, ya, ada lagi yang kena suara keras, ada lagi yang ditenggelamkan ke dalam air banjir bandang dan macam-macam. Fa innahum mongko setuhune ibadallah iku najau selamat sapa ibadallah. Jadi orang-orang yang ikhlas, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, selamat najau minha saking nar, minha saking nar. Fa innahum lamuhdaruna illa ibadallahil mukhlasin wa tarakna alaihi bil akhirin salamun ala Ilyasin wa tarakna lan tinggal sapa ingsun alaihi ing atase Ilyas fil akhirina ing dalem wong kang akhir-akhir kabeh. Tinggal apa yang ditinggalkan? Sanaan ing pengalem hasanan kang bagus. Namanya nabi. Sepeninggal mereka itu pasti dipuji. Seluruh nabi begitu. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, namanya terus sampai hari kiamat tetap mendapatkan pujian, kebaikan. Wa tarakna alaihi bil akhirin, itu maksudnya begitu. Nama Nabi Ilyas itu sampai hari kiamat disebut wa tarakna alaihi bil akhirin. Salamun utawi keselamatan minna saking ingsun Allah iku ala Ilyasin, ya, ing atase golongane Nabi Ilyas. Iku ala Ilyasin ing atase golongane Nabi Ilyas. Huwa utawi Ilyasin iku Ilyas al-mutaqaddamu kang wis dingin. Ya Ilyasin itu ya Ilyas itu maksudnya gitu. Ilyas yang sudah disebut al-mutaqaddamu kang wis dinginake apa zikruhu sinebute Ilyas. Jadi Ilyas yang kedua, Ilyasin ini adalah Ilyas yang pertama. Wakil lan den ucapake menurut satu pendapat ahli tafsir, huwa utawi Ilyas waman lan wong amanah kang iman sapa man ma'ahu sertane Ilyas. Jadi maksudnya Ilyas ini adalah Nabi Ilyas bersama orang-orang yang beriman itu. Selamat, salamun ala Ilyasin. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang beriman pada Nabi Ilyas. Pajumi'u mongko den kumpulake sapa man kabeh ma'ahu sertane Ilyas tagliban krana ngalahaken itu artinya menyebutkan yang penting di antara orang banyak itu yang penting siapa? Ya Ilyas gitu kan. Jadi Ilyas bersama teman-temannya itu namanya taglib krana ngalahaken.
Sama dengan maghrib dengan isya. Itu disebut isya ini. Itu namanya taglib. Ya, dua isya itu maksudnya maghrib dan isya. Itu namanya anggit taglib. Tagliban krana ngalahaken. Ini ya. Sama dengan subuh. Salat subuh itu dinamakan Quran. Itu disebut Quran. Kenapa? Sebab salat subuh itu disunatkan membaca Qurannya panjang, itu ya. Qurannya dibaca panjang. Itu namanya tagliban. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda dalam Al-Quran. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh dua orang malaikat. Ya, malaikat yang penjaga malam ada di situ. Kemudian malaikat yang menjaga siang juga kumpul waktu itu, namanya masyhud. Maka orang sholat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat tadi itu. Malaikat yang menjaga malam akan kembali ke hadirat Allah. Malaikat yang bertugas siang datang, gitu ya. Kedua-duanya. Maka inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya. Salat subuh itu disaksikan oleh dua orang malaikat. Ya. Kemudian waktu sore, yaitu waktu asar, gitu ya. Itu pergantian malaikat itu. Setiap hari itu malah dua malaikat yang bertugas sip-sipan. Yang bertugas malam kembali, yang bertugas siang datang, ya. Kemudian ketika ditanya oleh Allah, malaikat yang tugas malam, bagaimana keadaan hambaku? Malaikat itu matur, saya tinggalkan dia dalam keadaan sholat subuh ya Tuhan, ya. Kemarin saya datang, dia sholat asar. Ini tadi saya tinggal, dia sholat subuh. Gitu ya. Nah, oleh Allah pasti mereka ditanya tugasnya. Malaikat yang datang siang, subuh datang, nanti asar pulang. Bagaimana keadaan hambaku? Bulan. Dia menjawab, ya Tuhan, tadi saya datang dia sholat subuh. Ini tadi saya tinggalkan sholat asar. Nah, itu ya. Itu memang semua manusia itu ada malaikatnya. Jangan main-main. Ya. Oleh Allah diberikan tugas malaikat namanya malaikat hafadah itu. Setiap orang. Ada lagi tanya malaikat yang baru datang lapor, Allah Maha tahu bagaimana keadaan hambaku bulan. Ya Tuhan, ini tadi saya tinggalkan dia masih melungker, tidak sholat subuh. Kemarin saya datang dia masih lari-lari, sewalan cekak, nggak sholat asar. Itu laporannya lain. Maka harus hati-hati. Ya. Jadi inna Qur'anal fajri kana masyhuda, gitu ya. Pun wajumi'u ma'ahu tagliban. Kakau lihim kaya pengucape
kakaulihim kaya pengucape wong Arab. Kaya pengucape wong Arab lil Mahlabi mareng Kiai Mahlab nama orang wa qaumihi lan kaume Mahlab ya ngucapake almah labuna lapat almahlabun. Itu contoh bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu seperti itu. Jadi orang-orang Arab itu terbiasa menyebut al-mahlabun itu adalah nama orang, tapi dijamakkan karena kaumnya kaum mahlab. Itu ya, mahlabun. Itu ya. Ada contoh lain yaitu umat Islam yang pahamnya mengikuti Imam Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari seperti kita, itu disebut al-Asy'ariyah. Sama dengan itu. Al-mahlabu. Wa ala qira'atin lan ing atase watan suwiji ala Ali Yasin ya Ali Yasin ya wa tarakna alaihi bil akhirin salamun ala Ali Yasin. Ada yang membaca begitu, itu salah satu bacaan ya tidak salah. Oh itu qiraah. Maka 7 macam qiraah itu dinamakan qiraah sab'ah. Itu dari Rasulullah semua. Ya, Sayyidina Umar itu pernah salat makmum kepada seseorang. Membaca ayat. Ya. Kemudian oleh Sayyidina Umar setelah selesai salam ditarik surbannya. Kamu kok baca begitu? Ya, gitu ya. Kok berbeda dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Umar, gitu ya. Kok berbeda? Kok kamu baca begitu? Bukan begitu. Kemudian sowan kepada Rasulullah. Sayyidina Umar matur, ya Rasulullah, ini orang nggak jadi imam membaca Quran kok bacaannya begitu. Ya, terus oleh Rasulullah orang itu disuruh baca. Dan dia itu membaca sesuai dengan apa dibacakan pada saat sholat itu. Kemudian setelah membaca oleh Rasulullah diterangkan, wahai Umar, kamu baca sekarang. Gitu. Kamu Umar, wahai kamu baca. Setelah itu Sayyidina Umar baca sesuai dengan Sayyidina Umar itu mendengar dari Rasulullah. Ya, berbeda dengan bacaan orang tadi itu. Kemudian Rasulullah memberikan penjelasan bahwa begitulah Al-Quran itu diturunkan, gitu ya. Jadi satu ayat itu dibaca begitu, pada satu saat ayat Al-Quran itu dibaca begini, gitu ya. Ali Yasin, ya, bukan salah, karena memang itu ada riwayatnya, gitu ya. Maka dinamakan qiraah sab'ah. Bil madhi kelawan maca dawa Ali Yasin. Ai ahlihi tegese ahline Ilyas. Ahli itu keluarga. Jadi keluarga itu bukan hanya keluarga dekat. Ya, keluarga dekat itu misalnya kalau Kanjeng Nabi itu adalah Ali
ahli keluarga Kanjeng Nabi itu ada ahlul bait itu ya. Tapi bukan hanya ahlul bait saja. Di samping ahlul bait, keluarga nasab aja. Umat Islam ini disebut ya alun Nabi. Jadi kita ini semua ini ahli keluarganya Kanjeng Nabi, keluarga besar gitu ya. Jadi keluarganya Kanjeng Nabi itu ada makom-makom, ada 3 makom ya. Yang pertama namanya makomul zakat ya. Yang kedua adalah makom nasab. Kemudian yang ketiga adalah makom doa, makom doa ya. Kalau makom nasab ya, yaitu keluarga Nabi yang keturunannya memang dari Nabi, para habaib, para sayyid ya. Kemudian ada namanya makam zakat, yaitu mereka orang-orang yang tidak boleh diberi zakat ya, keturunan dari Abdul Muthalib Bani Hashim, itu namanya makam zakat, tidak boleh diberi zakat ya. Kemudian ada lagi ya makam doa ya. Jadi yang tidak boleh diberi zakat itu makam nasab dan makam. Kemudian ada lagi makam doa. Makam doa itu seluruh umat Islam ini kena. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya. Jadi wa ala alihi wa ashabihi. Ya, ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jadi alihi itu semua kena, termasuk orang kita semua ini namanya alun Nabi keluar. Itu namanya maqam doa. Jadi kalau kita membaca sholawat diberikan wa ala alihi, itu kita katut. Nah, gitu ya. Jadi ala Ilyasin ayi ahlihi. Al muradu utami kang den karepaken bihi kelawan Ali Yasin ya, iku Ilyasu Nabi Ilyas aidan khalimali. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna satuna ingsun kadzalika kaya mengkono-kono balas ing Ilyas. Inna satuna ingsun kadzalika kaya mengkono-kono balas ing Ilyas kama tegese kaya barang jazainahum kang bales sapa ingsun hu ing Ilyas najzi bales sapa ingsun al muhsinina wong kang gawe bagus kabeh ya. Jadi orang-orang yang bagus-bagus ya diselamatkan oleh Allah seperti Nabi Ilyas dan orang-orang beriman. Innahu satuhune Ilyas iku min ibadina saking pira-pira kaula ingsun al mukminina kang mukmin kabeh ya. Jadi surat ini menerangkan tentang cerita-cerita para nabi ya. Ceritanya para nabi ya. Sekarang berbeda. Wa inna lutan laminal mursalin. Wa inna lutan lan satuhune Nabi Lot. Jadi kembali ke atas ini ya. Iku laminal mursalin. Nah, yakti saking golongane para utusan kabeh.
Jadi Al-Quran itu bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah itu kan urut terus secara kronologis. Al-Quran tidak seperti itu. Jadi menerangkan Nabi Ilyas. Padahal Nabi Ilyas itu sesudah Nabi Musa, Nabi Harun. Setelah itu menerangkan Nabi sebelumnya. Nabi Lot itu kan Nabi yang sebelumnya tuh Adamun Idris Sunuhun Huduma Salewa Ibrahimu Kulun Mutaba Lutun wa Ismail. Jadi Nabi Lot itu generasinya sama dengan generasinya Nabi Ibrahim. Begitulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu disebut Quran bacaan. Bacaan. Jadi bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah kan urut mulai pertama sampai terakhir gitu. Itu sejarah. Quran bukan sejarah. Quran bacaan, ya. Tapi mengandung sejarah. Karena isinya Al-Quran itu menceritakan tadi itu, cuma tidak urut itu ya. Itulah namanya Quran. Wa inna Lutan lan satune Nabi Lot iku laminal mursalina yakti saking golongane para utusan. Udkur nuturna sira idna jainahu tatkalane nyelametake sapa ingsun ing Lut wa ahlahu lan ahline Lut. Jadi para pengikutnya itu ahlahu, bukan hanya keluarganya. Wa ahlahu ajmaina sakabehane. Illa kejaba ajuzan wadon nini. Wadon nini itu seorang nenek, seorang wanita, istri Nabi Lot sendiri yang kafir, ya. Jadi seluruh Nabi Lot bersama seluruh orang mukmin kami selamatkan kecuali keluarganya sendiri, istrinya sendiri. Namanya siapa itu? Wa'ilah, ya. Dua orang wanita yang paling jelek di dunia. Itu istrinya Nabi. Yang pertama Nabi Nuh, istrinya namanya Wahilah. Kemudian yang kedua Nabi Lot, istrinya namanya Wa'ilah. Itu wanita terjelek di dunia. Istrinya Nabi kafir, gitu ya. Maka jangan coba-coba kawin yang ambil orang kafir. Gitu. Oleh Allah diberi contoh Nabi ya, rabi wong kafir. Akhirnya anaknya kafir pisan. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya istri yang kafir namanya Wahilah. Akhirnya punya anak namanya Kan'an, kafir, kan gitu. Itu contoh saja. Bukan kita menjelekkan Nabi Nuh, bukan. Oleh Allah dijadikan contoh, jangan ditiru yang tidak baik itu. Ketika dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayar kama ana. Ketika air itu sudah hampir tenggelam rumah, dia naik ke atap rumah. Oleh Nabi Nuh dipanggil, ya bunaya, wahai anakku, irkam ma'ana. Ya ayo ikut naik bersama-sama saya. Maksudnya supaya selamat gitu. Jawabnya apa? Jawabnya anak yang bandel, tidak, saya tidak mau. Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Saya akan naik ke gunung saja, lebih selamat daripada naik perahumu. Oh, tidak bisa. Pada hari ini orang tidak ada yang selamat kecuali yang mendapatkan rahmat Allah. Ya, maka Nabi Nuh itu oleh Allah diingatkan, hai Nuh, biarkan
itu bukan anakmu yang soleh. Kamu jangan sampai berdoa seperti orang bodoh. Nabi Nuh malu pada Allah. Setelah diingatkan, Nabi Nuh itu tidak pernah dangak kepalanya naik ke atas, malu kepada Allah. Itu bukan anakmu yang soleh. Nangis Nabi Nuh. Ya, itu Nabi Lut ini saudaranya. Jadi anak daripada saudaranya Nabi Ibrahim itu, Nabi Lut, ya. Kaumnya bandel, yaitu homoseksual, laki-laki sama laki-laki. Kalau sekarang ini lesbian, LGBT, yang marak sekarang ini, sudah marak, laki-laki kawin dengan laki-laki. Mereka pernah berusaha supaya pemerintah mengesahkan perkawinan satu jenis ini. Ya, kurang ajar. Ya, kalau melanya Nabi Lut. Di Malang ini juga ada. Ya, harus hati-hati. Lut, Nabi Lut ini maka dinamakan kaum Lut. Kaumnya Nabi Lut itu yang homoseksual. Ya, idna jainahu takalane nyalametake sapa ingsun ing Lut wa ahlahu lan ahli Lut ajma'in sakabehane illa ajuzan kejaba wadon nini itu nenek bil ghabirin, ya. Wong kang keri bil ghabirina ing dalem wong kang keri-keri kabeh, artinya tidak ikut selamat. Ayil bakina tegese wong kang keri-keri kabeh fil adabi ing dalam siksa. 10 orang malaikat datang menjelma jadi manusia ganteng-ganteng, tidak ada orang ganteng-ganteng seperti 10 orang tadi. Setelah bertamu kepada Nabi Ibrahim, dia datang kepada Nabi Lut ini, memberitahu pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terkejut, bagaimana saudara saya Lut, nasibnya nanti Lut bagaimana? Oh, tentu Nabi Lut kami selamatkan. Ya, sedangkan orang yang lain yang kafir-kafir termasuk istrinya itu akan disiksa. Kemudian mereka datang kepada Nabi. Istrinya yang kafir ini khianat, ya. Dia memberitahu kepada orang-orang yang homoseksual itu bahwa dia punya tamu ganteng-ganteng. Oh, gitu ya. Wah, ganteng-ganteng. Ya. Kemudian mereka nyerbu. Ya. Oleh Nabi Nuh diingatkan, itu adalah tamu-tamu saya. Dikira simpenan. Dikira Nabi Lut punya simpenan. Kamu jangan memalukan saya. Dia itu adalah tamu-tamu saya, gitu ya. Kemudian mereka, itu loh, anak-anak wanita yang cantik-cantik itu loh. Kamu supaya nikah dengan wanita yang cantik-cantik, kok dengan laki-laki? Kemudian mereka marah-marah. Kamu kan tahu, wahai Lut, bahwa kami tidak punya hasrat terhadap wanita, gitu ya. Itulah. Maka para malaikat itu memberitahu, hai Lut, kamu tidak usah takut, mereka tidak akan bisa mengganggu kamu. Oleh karena itu, sebelum subuh kamu harus pergi dari sini bersama orang-orang yang beriman, keluar dari negeri ini, ya, tidak boleh melihat, ya. Jadi tidak boleh melihat kanan kiri, harus. Tapi kalau nanti ada melihat gini,
celaka, tidak akan sampai hati melihat siksa orang disiksa. Maka mereka harus keluar dengan tanpa melihat. Gitu, ya. Nah, yang ketinggalan itu istrinya sendiri ditinggalkan. Illa ajuzan bil ghabiri. Gitu ya. Sebelum subuh. Alaisa subhu biqarib. Bukankah waktu subuh sudah dekat? Gitu ya. Silakan kamu keluar. Ya. Nah, maka setelah itu Allah menurunkan siksa gempa bumi yang dahsyat. Tanah itu dibalik, diangkat oleh malaikat Jibril ke angkasa, dijatuhkan. Ya, kemudian masuk ke dalam bumi 400 meter. Sampai sekarang ini masih ada daerah Syria, perbatasan Syria dengan Israel. Itu ada wilayah. Itu wilayahnya Nabi Lot ini. Namanya kota Sodom. Ya. Kota Sodom. Ya. Jadi sekarang ini laut. Namanya Laut Mati. Orang Barat menyebutnya Dead Sea. Laut Mati. Orang Arab menyebutnya Bahrul Mayyit. Ya, jadi sampai sekarang ini di situ tidak ada kehidupan laut, tapi tidak ada kehidupan karena itu kena azabnya Allah. Pernah seorang kiai cerita saya setelah umrah, pulang dari umrah itu diajak melihat Laut Mati itu. Ya, itu sekarang menjadi yaitu peninggalan. Ini masih ada. Silakan dibaca di ensiklopedia, ada itu ya. Jadi 400 meter dari permukaan bumi. Ajudan bil ghabir. Ajil bagina tegese wong kang keri-keri kabeh bil azabi ing dalam siksa. Thumma damarna maka nuli ngerusak ngelebur nggih. Thumma damarna maka nuli ngelebur sapa ingsun. Al ahlakna tegese ngelebur ingsun al akharina ing kaum kang keri-keri kabeh. Ya, koparo kaumihi tegese pira-pira wong kafire kaum Nabi Lut. Wa innakum latamurruna alaihim wa innakum lan satuhuna sira kabeh iku latamurruna yakti liwat sira kabeh alaihim ing atase labete kaum teakhirin itu alaihim ing atase labete kaum ya. Jadi kalau orang Arab itu pergi bepergian jauh ya melewati bekas itu. Wa innakum latamurruna lah. Kamu kan dapat lihat itu bekasnya dulu ala asarihim. Wa manazilihim lan pira-pira panggonane kaum bi asfarikum ing dalem lunganira kabeh. Jadi kalau orang itu orang Mekah bepergian ya ke negeri Syria itu melewati tempat itu, maka ya, kamu kan melihat itu. Ya toh? Itulah contoh orang kafir seperti itu. Kenapa kamu kok kafir? Gitu. Jadi ayat ini Al-Quran itu turun untuk memberikan pelajaran, diberikan contoh itu kaumnya Nabi Lut itu. Ya, musbihina hale manjing esuk kabeh. Musbihina hale manjing esuk, pagi-pagi sudah habis.
ai waktu sabahi tegese waktu subuh, yakni ngersakaken sapa Allah benahari ana ing dalam waktu raina, ya. Jadi kalau kamu lewat di situ kamu menyaksikan pada waktu siang, ya. Wa bil laili lan ing dalem wengi. Jadi baik pada waktu siang maupun malam kamu akan menyaksikan tempat itu, yaitu laut mati. Apalah takiluna ana ta mongko ora angen-angen sira kabeh ya ahla Makkah ahli Mekah, ya, ma ing siksa hala kang tumrap apa ma tumrap itu turun aja hala bihim maring kaumihi itu, ya. Patak tabiruna maka nuli ngalap ibarat mengambil pelajaran, ya. Patak tabiruna maka ngalap ibarat sira kabeh bihi kelawan ma. Jadi kalau kamu wahai penduduk Mekah, kalau kamu berangkat menuju ke Syria, pasti kamu lihat itu. Kalau kamu sudah melihat, mestinya kamu dapat mengambil pelajaran. Ini loh contohnya orang kafir seperti itu, ya. Ini cerita-cerita pendek-pendek, diulang-ulang cerita itu di ayat-ayat surat-surat yang lain. Namun konteksnya lain, berbeda. Walaupun teksnya itu sama mungkin, tapi konteksnya berbeda, gitu, ya. Begitulah Al-Quran. Wa bilaili afala taqilun. Pun sama ke wa inna Yunus salaminal mursalin. Wa inna Yunus salam satune Nabi Yunus iku minal mursalin, yaktu saking golongane para utusan kabeh, ya, Nabi Yunus. Abaka waktune miruda sapa Nabi Yunus. Miruda itu minggat, itu, ya. Ingatlah ceritanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu seorang rasul. Ingatlah ceritanya, yaitu waktu dia itu minggat, pergi, ya, abaka haraba tegese melayu sapa Nabi Yunus, ya, melayu karena apa? Karena akan dibunuh, jadi akan dibunuh oleh kaumnya karena dianggap Nabi Yunus itu bohong. Katanya kalau orang tidak mau beriman, katanya akan disiksa. Mana siksa kan tidak turun-turun. Maka hukuman orang yang bohong itu harus dibunuh, itu, ya. Maka mereka akan membunuh Nabi Yunus, dianggap bohong karena siksa Tuhan belum datang, belum, ya. Kemudian Nabi Yunus pergi, padahal belum ada instruksi dari Allah. Dia berangkat, itu namanya mirudo, itu dia berangkat, lari tadi, ya. Ilal falki maring perahu al-masyhuni kang kebek, al-masyhuni kang den kebek-kebeki. Jadi akhirnya Nabi Yunus ini lari dan naik perahu. Perahu yang dinaiki itu adalah perahu yang sudah penuh, ya. Nah, Nabi Yunus pergi itu beliau sudah ijtihad. Nah, ijtihad. Karena saya pergi itu Tuhan tidak akan marah, karena Allah Maha tahu bahwa saya itu lari itu karena dikejar-kejar maka akan dibunuh, itu, ya. Kemudian pasti Tuhan tidak akan marah. Itulah namanya ijtihad. Cuma kekurangannya Nabi Yunus apa? Kurang sabar. Mestinya harus menunggu
instruksi dulu, gitu ya. Walaupun dalam keadaan gawat, toh nanti Allah yang menyelamatkan. Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Gitu. Nabi kita selamat. Pada saat akan hijrah itu kan beliau ada di rumah. Dia diam saja. Di rumah itu sudah ditapal kuda oleh tokoh-tokoh kafir Mekah. Quraisy waktu itu sudah siap membunuh Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi di dalam. Kanjeng Nabi tidak keluar sebelum ada instruksi dari Allah, kan itu. Oleh malaikat Jibril diberitahu, panjenengan tidak usah tidur di tempat tidur. Jangan tidur di tempat tidur. Makanya yang disuruh tidur di tempat tidurnya itu Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi tidak tidur, ya. Kemudian pada malam hari, ya, mereka semuanya tertidur ngantuk, yang jaga itu. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat itu turun, ya, mereka dibikin ngantuk, ya, jadi tertutup, tidak bisa membunuh Kanjeng Nabi. Kemudian mereka, Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu segera berangkat. Nah, ini namanya instruksi berangkat nanti lewat di sela-sela orang yang sudah siap membunuh. Mereka tidur, tidak tahu apa-apa. Ayat ini dibaca, waja'alna mi baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tidak ada seorang pun yang tidak kena tanah atau pasir yang dilemparkan oleh Kanjeng Nabi itu. Yang melemparkan hakikatnya Allah, kan itu. Tidur ngorok, ngorok, ya. Kemudian setelah pagi bangun sudah terang gini, bangun terbang, loh, ada suara, entah suara itu siapa itu? Orang-orang, kamu mencari siapa, menunggu siapa? Kau menunggu Muhammad, Muhammad sudah tidak ada, itu ya. Kecelek kan, kau no Muhammad, kau no, itu ya. Kemudian mereka tidak percaya dengan suara itu. Saya tidak tahu kok, tidak melihat Muhammad keluar, gitu ya. Kemudian bangkit mereka mengetuk pintu, dok. Dia melihat ada orang di dalam. Oh, masa ada di dalam kok, gitu ya. Setelah itu didobrak, dia masuk, ya. Setelah masuk ternyata mencari Nabi Muhammad tidak ada. Kemudian Sayyidina Ali ditanya, mana Muhammad? Sayyidina Ali bilang tidak tahu, ditempeleng, gitu. Ditempeleng, terseret, gitu. Rasulullah sudah pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Sayyidina Abu Bakar sudah siap, ya, sudah siap untuk apa sudah diperintah? Ya sudah Abu Bakar. Ayo sekarang berangkat. Wah, berangkat. Harus sudah keluar dari rumah, harus sudah sampai di gua, namanya Gua Sur itu. Sebelum subuh harus sudah di sana. Itu kerana. Kemudian orang kafir itu mencari Nabi Muhammad tidak ada. Sayyidina Ali diseret, ditanya, jawabnya tidak tahu. Walaupun ditanya bagaimanapun juga tidak bisa, tidak tahu sama, gitu ya. Memang itu dirahasiakan oleh Rasul. Sayyidina Ali sendiri tidak tahu. Itulah. Sampai ditempeleng Sayyidina Ali itu. Sampai diseret, sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ya. Di rumah Sayyidina Abu Bakar sudah tidak ada Muhammad, ya. Yang ada putrinya, ya,
Mana ayahmu? Saya tidak tahu kemana ayah. Ditempeleng sampai melarnya itu mencelat. Ya, lah ya. Itu ceritanya. Maka Nabi Muhammad selamat karena apa? Dapat instruksi keluar. Nah, begitu lain dengan Nabi Yunus belum dapat, belum menerima perintah sudah lari naik perahu yang sudah penuh. As-safinati tegese perahu al-mamlu'ati kang den kebeki khina ghadaba tatkalane srengen sapa Nabi Yunus. Jadi pada saat itu Nabi Yunus memang marah-marah kaumahu ing kaum Yunus. Kurang ajar, diajak tidak mau beriman, malah mereka mengancam saya mau dibunuh, gitu kan? Marah. 5 krana barang lam yunzal, ya, kang dorong dan turunake bihim maring kaum apa al adzabu siksa, gitu ya. Jadi azab yang dijanjikan oleh Nabi Yunus itu belum turun, itu kehendak Allah. Belum turun, kemudian mereka menganggap Nabi Yunus itu bohong. Hukuman orang bohong itu harus dibunuh, gitu ya. Alladzi wa'adahum kang janji-janji sapa Yunus ing kaum bihi kelawan azab, ya. Paraqiba mongko nunggang sapa Nabi Yunus as-safinata ing perahu. Bahwa kopat mongko mandeg apa sapina di tengah laut, berhenti itu perahu itu, berhenti. Wilo jatil bahri ing dalem tengah segara. Jadi di tengah lautan perahu itu berhenti, gitu ya, tidak bisa jalan. Bakola mongko ngucap sapa al-malahuna, ya, jurumudi. Jurumudi itu para petugas kapal, ABK istilah sekarang, ABK anak buah kapal. Mereka mengatakan jurumudi, sapa al-malahun jurumudi kabeh. Huna apa katanya? Huna abdun abikun min sayyidihi. Huna ana ing kene-kene jerone perahu sapa abdun kaula abikun kang minggat min sayyidihi saking gustine abdun, ya. Oh, di dalam perahu ini ada seorang budak yang lari dari majikannya, yang menyebabkan perahu ini tidak bisa jalan, yaitu orang itu, gitu ya. Cuma siapa orangnya? Ada tahu juga. Cuma ada orang itu, ya. Tudhiruhu kang ngelahirake ing abdun apa al-qur'atu undi. Jadi harus diundi, baru nanti diketahui siapa itu orangnya, gitu ya. Fasahama pakana minal mudhadin. Fasahama mongko fasahama
mongko ketibanan undi fasahama mongko ketibanan undi sapa Nabi Yunus qara'a kang qara'a ketibanan undi utawa qara'a kang ngundi sapa ahli safinati ahli perahu gitu aja ya. Jadi para juru mudi atau ABK sekarang ya mengadakan undian. Kemudian undian itu ternyata yang kena adalah Nabi Yunus wasahamat. Bakana mongko ana sapa Yunus iku minal mudkhadina saking wong kang kepretet kabeh. Iku minal mudkhadina saking golongane wong kang kepretet orang yang jatuh. Al-maghlubina tegese den kalahaken kabeh bil qiraati kelaman undian. Jadi di dalam undian itu Nabi Yunus kalah, maksudnya begitu. Setelah kalah, bahkan diterangkan itu ceritanya setelah kalah dan jatuh kepada Nabi Yunus, mereka mengatakan jangan itu. Coba yang lain, ya, karena tahu bahwa dia itu seorang nabi. Jangan itu, jangan itu. Ya, diundi lagi. Setelah diundi lagi, kena Nabi Yunus lagi. Setelah 2 kali, Nabi Yunus baru sadar ini adalah memang saya, karena saya yang kena itu dari Allah, itu ya. Setelah diundi lagi, setelah 3 kali kena lagi. Kemudian dia melepaskan pakaiannya terjun laut. Ya, wa'al kauhu mongko nyemplungake sapa wa'al kauhu mongko nyemplungake sapa ahli safina fil bahri ing Nabi Yunus fil bahri dalam segara. Dilemparkan ke laut, ya. Nah, setelah dilemparkan ke laut itu sudah ada ikan yang siap makan. Bal taqamahu mongko nguntal. Bal taqamahu mongko nguntal ing Yunus apa alhutu iwa. Ibtala'ahu tegese nguntal, ya. Apa hut ing Yunus wa huwa khali utami Yunus iku mulimun wong kang nekani wa huwa mulim wa huwa Yunus iku mulimun wong kang nekani, ya, wong kang nekani. Ai atin tegese wong kang nekani bima kelawan barang, ya, yulamu kang den tekakake sapa Yunus ai atin bima yulamu alaihi ing atase ma, itu artinya Nabi Yunus sudah sadar apa yang terjadi ini adalah dari Allah. Min dhahabihi saking lu bayane ma min dhahabihi saking lungane Nabi Yunus ilal bahri maring segara warukubihi lan
nunggangi Nabi Yunus as-safinata ing perahu bila idznin ora kelawan idzin min rabbih saking pangeran Nabi Yunus. Jadi dia belum mendapatkan izin dari Tuhan, belum mendapatkan instruksi. Berbeda dengan Nabi kita tadi itu. Akhirnya selamat. Ini belum diizinkan sudah pergi, gitu ya. Walaula annahu mongko lamun ora annahu setuhun Yunus iku kana ana sapa Yunus iku minal musabbihina saking golongane wong kang maca tasbih utawi wong kang maha suci akan kabeh. Andai kata Nabi Yunus itu tidak membaca tasbih, al-zakirina tegese wong kang zikir kabeh bikaulihi kelawan pangucapan Nabi Yunus kafiron kelawan akeh. Banyak-banyak beliau itu membaca tasbih fi batnil khuti ing dalem buat pangeiwa apa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Inilah. Jadi maka apa yang kita amalkan itu adalah tasbihnya Nabi Yunus, gitu ya. Itu di dalam perut ikan, di dalam kegelapan, di dalam kegelapan, di dalam kegelapan, ya. Jadi 3 kegelapan, ya. Men pidulumatin salas di dalam ayat lain Nabi Yunus itu berada di dalam 3 kegelapan. Pidulumatin salas, ya. Kegelapan yang pertama adalah gelapnya perut ikan, gelap yang kedua adalah gelapnya laut, dalam laut, gelap yang ketiga gelapnya malam, gitu ya. Ini beberapa malam di dalam laut, 3 itu. Kemudian Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha orang ana pangeran iku maujud illa anta kejawi Tuhan subhanaka maha suci akan kula kelawan maha suci Tuhan inni satene kula kuntu onten kula iku minadz dzalimin saking wong kang zalim kabeh. Ya. Maka ini Kanjeng Nabi ketika membaca ayat ini, Kanjeng Nabi itu bersabda kepada para sahabat. Apa kata beliau? Ma min makrubin yad'u bihadza du'a illa ustujibalah. Ya. Tidak ada orang yang susah kemudian membaca doa ini kecuali dikabulkan doanya. Itu kan doa Nabi. Ya. Maka semenjak bulan Agustus saya sudah membuat edaran majelis ulama itu. Ayat setelah kita mendengar ada berita Indonesia diancam oleh gempa dahsyat 8,9 Richter. Waktu itu terus saya langsung membuat edaran itu. Ya, saya ajak ya para santri, Gading, santri Anwar Huda, kemudian perguruan tinggi itu yang saya ajak Pak Maskuri, Profesor. Saya kirim surat, bahkan saya bel. Pak Maskuri saya tahu hanya Yunisma yang biasa mengamalkan doa-doa ini. Subhanallah kata beliau. Napa yai? Terus saya terangkan. Nggih kula siap. Oke, para mahasiswa kula jak ngamalaken. Gitu ya. Kemudian disebarkan gitu. Waktu saya ceramah di Pemda juga di hadapan wali kota itu. Wali kota juga membenarkan berita itu. Perkiraannya itu bulan Februari gitu ya.
akan terjadi gempa dahsyat itu. Wali kota mengatakan begitu. Ya. Semuanya para ulama waktu itu saya beri. Ya. Saya minta supaya umat Islam di Malang khususnya ataupun di mana saja mengamalkan ini. Gitu. Ternyata apa? Sampai bulan Februari itu tidak ada apa-apa. Sampai hari ini ternyata tidak ada apa-apa. Itu namanya doa kita dikabulkan. Harus bersyukur, alhamdulillah. Dikabulkan. Oleh Allah diganti corona. Itu. Diganti corona ya. Udah. Nah, corona ini karena sifatnya umum gitu ya. Seluruh dunia dikuasai corona. Ini tidak mustahil azab Allah untuk mengazab orang kafir-kafir itu. Bagi orang Islam ujian, harus sabar gitu ya. Allah ingin mengazab orang-orang kafir. Gitu. Maka Nabi Yunus merasa dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mengaku zalim, zalim terhadap diri sendiri. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam setelah diturunkan ke bumi, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Kesalahan Nabi Adam apa? Makan buah khuldi. Padahal itu dilarang oleh Allah, gitu ya. Ya. Dan Nabi Adam harus turun dari surga, turun ke bumi ini bersama Ibu Hawa. Ya. Nabi Adam diturunkan di India, di sebuah wilayah namanya Sarandip. Itu sebuah wilayah di India Tengah ya. Sarandip ini memiliki udara yang sejuk. Jadi Nabi Adam itu turun dari surga, turun di Sarandip. Ya, di Sarandip ini memiliki udara yang mirip surga. Sehingga Nabi Adam tidak terlalu merasa berbeda, gitu ya. Tidak terlalu panas. Jadi tidak turun di daerah lain yang udaranya mungkin terlalu dingin atau terlalu panas. Maka oleh Allah Nabi Adam diturunkan di Sarandip ini ya. Ya. Udaranya sedang. Ya. Nabi Adam menangis 300 tahun. Itu menurut Ibnu Abbas, menurut Said Hasan cucu Rasulullah, bapak kita Nabi Adam itu dulu diturunkan di Sarandip selama 300 tahun nangis. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana gitu ya. Ya. Sedangkan Ibu Hawa diturunkan di Mekah sana, saling tarik mencari. Ya Adam, di Adam. Hawa, di Hawa. Suami istri pisah 300 tahun ya. Maka akhirnya dengan membaca kalimat inni kuntu minadz zalimin. Nabi Adam Rabbana dzalamna. Itu namanya pengakuan. Pengakuan perbuatan dosa, mengaku salah. Itu malah diampuni oleh Allah. Itu ya. Al-i'tiraf yamhul i'tiraf. Nah, itu ada kaidah. Al-i'tiraf yamhul i'tiraf. Al-i'tiraf itu artinya mengaku salah, itu bisa menyebabkan dosa, diampuninya dosa. Al-i'tiraf yamhul i'tiraf. Nah, ya. Ada maling ditangkap oleh Hasib nyolong ayam. Kamu nyolong ya? Nggih Pak, ngaku. Nggih.
Lha pokoknya nyolong. Lah kalau mboten enten saya kula kerja. Kula mboten gadah duwe. Padahal kula niku gadah bojo. Dia anak mboten enten setipangan. Akhirnya kula nyolong, ngaku. Ya, maka apa? Oleh Hasib dibebaskan. Dibebaskan. Berbeda misalnya menangkap pencuri ayam ditakoni, "Mboten Pak, kula mboten nyolong." Ditempeli. Jelas nyolong gak ngaku. Itu ya. Itulah ada kaidah al-i'tiraf yamhul i'tiraf. Ya. Jadi Nabi Yunus Rabbana zalamna ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya diampuni oleh Allah. Kata Allah, andai kata Nabi Yunus tidak batal walaula annahu kana minal musabbihin wala bisa mongko yakti nyata meneng sapa Nabi Yunus fi batnihi ing dalem wetenge khut tiba ila yaumi yub'atsun tumka maring dinane den pangekake manusa kabeh. Ya, artinya hari kiamat, mati berarti. Jadi andai kata Yunus itu tidak membaca doa ini, ya sudah, kuburannya di dalam perut ikan itu berarti mati. Itu makna ayat ini begitu. Jadi kalau begitu, tasbih itu penting. Betul ya? Walaupun tidak wajib, tapi penting. Jangan meremehkan sesuatu yang tidak wajib. Ya. Nah, kan zikir itu penting, jangan dianggap remeh. Jadi Nabi Yunus saja, andai kata tidak baca ini kata Allah, dia mati ya di dalam perut ikan itu. Tapi karena beliau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa kali? Kalau di sini bikaulihi kasiran, banyak, tidak terhitung pokoknya selama terus. Gitu? Tapi namanya orang itu kan kalau terlalu banyak diberikan batasan, maka para kiai, para ulama memberikan ijazah. Ini diwaca ping 41 gitu. Suwene 40 dina kan itu namanya ijazah, ilmu para wali gitu, ya kan? Itu namanya ijazah. Tapi Al-Qur'annya kafiran gitu. Banyak. Aja ping 3. Oh, ping 3 kurang akeh. Gitu ya. Ya. Andai kata Nabi Yunus tidak baca tasbih itu, maka Nabi Yunus mati ada di dalam perut ikan itu. Wasara yakti dadi no sapa Yunus iku bibatnil khuti. Lasara bat apa? Lasara maka yakti dadi apa? Batnul khuti wetenge iwak iku kuburan. Lahu kadhe Nabi Yunus. Ila yaumil kiamati tum kemarin dina kiamat. Gitu ya. Akhirnya setelah baca tasbih itu oleh Allah disayang, ya. Oleh Allah disayang, dikabulkan. Bahkan para malaikat yang ada di langit sana mendengar, ya Allah, ini suaranya Nabi Yunus. Saya kenal ini adalah suaranya Yunus, tapi saya tidak tahu di mana dia Tuhan. Oleh Allah diberitahu, Yunus sekarang ada di dalam perut ikan di bawah laut. Kemudian para malaikat istilahnya memberikan syafaat. Ya Allah, tolong ya Allah, Yunus itu adalah orang baik, ya? Seorang nabi, seorang rasul, orang yang baik, tolong ya Tuhan. Itu namanya syafaat. Maka Allah mengabulkan doanya, ya. Fanabadnahu mongko
buang sapa ingsun ing Yunus ay alqainahu tegese nibaaken sapa ingsun ing Yunus min batnil khuti saking wetenge iwak bil arai ana ing pesisir bil arai ana ing tanah pesisir ya ana ing tanah pesisir biwajhil ardi tegese ana ing luhure bumi ai bisahili tegese ana ing gesek gesek itu tepi pantai min yaumihi ya saking dinane nguntal min yaumihi saking dinane nguntal artinya pada hari itu juga maksudnya au ba'da salasatin utawa sawise telung dina ada berpendapat 3 hari di dalam perut ikan au sab'ata ayamin utawa 7 dina au isrina utawa 20 dina au arba'ina utawa 40 apane yauman dinane kita ambil yang paling akhir 40 hari ya, yang paling akhir itu yang mirip kebenaran seperti nama daripada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ada berapa itu? Ada yang menyebutkan 4 orang 5 dengan anjingnya, ada yang menyebutkan lagi oh tidak 5 6 dengan anjingnya, kemudian yang terakhir itu menyebutkan 7 nama Ashabul Kahfi itu 8 dengan anjingnya. Nah, itu yang terakhir itu yang diambil ya. Maka Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ya dia menyebutkan oleh Allah kan disebutkan dalam Al-Qur'an itu bahwa yang tahu nama Ashabul Kahfi itu hanya sedikit. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan saya termasuk yang sedikit itu. Jadi Ibnu Abbas itu tahu nama-namanya ya. Maksalmina, Tamliha, Martunus, Nainus, Sarayulus, Zunwanus, Palyastat Yunus. Itu nama Ashabul Kahfi itu 7 orang. Tamliha, Maksalmina, Tamliha, Martunus, Nainus, Sarayulus, Dunwanus, Palyastat Yunus. Anjingnya namanya Ketemir. Nama-nama ini kata Ibnu Abbas kalau hafal maka itu bisa dijadikan doa ya. Misalnya ditulis gitu. Maka saya membuat itu kan saya tulis nama sahabat. Ya, selamat kalau ditaruh di kendaraan tidak akan hilang, ditaruh di rumah tidak akan kemalingan, gitu ya, dibawa keselamatan. Itu ada di dalam tafsir Sawi diterangkan gitu. Ya, ya ini Nabi Yunus ini 40 hari. Jadi di sini diambil 40 hari. Ramakyai dulu ya Yahya memberikan ijazah 40 hari. Kenapa ke 40 hari? Karena di dalam tafsir 40 hari. Al-arba'ina yauman. Wa huwa utawi Yunus iku sakimun lara. Dalam perut ikan ndak makan, ndak minum. Waduh. Gimana? Sakit. Alilun tegese lara. Kal farhi kaya tetesan ya tetesan itu tindil kal farhi kaya tetesan utawa tindil burung yang baru lahir dari induknya itu ya al
muammati al-mumaati kal farhi kaya tatasan utawa cendil al mumaati al-mumaati kang mendil-mendil mumaat kang mendil-mendil. Jadi seperti bayi burung yang baru lahir. Wahwa sakin. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Allah? Wa ambatna alaihi syajaratan min yaktin. Wa ambatna lan nyukulaken sapa ingsun alaihi ing atase Yunus syajaratan ing wit min yaktinin saking kayu waluh gerong. Min yaktinin saking kayu waluh gerong. Maknanya gitu. Jadi begitu Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan dalam keadaan sakit, lemah sekali, oleh Allah ditumbuhkan sebuah tumbuhan namanya min yaktin. Yaktin itu waluh gerong. Itulah yang dimakan. Wahya utawi yaktin iku al-qar'u kayune waluh gerong. Tudilluhu kang ngaup-ngaupi. Ya. Apa qar'u ing Yunus bisaken ana ing wentis ngaup-ngaupi bisaken ana ing wentis. Wentis itu betis kaki. Ala khilafil adati ing atase nulayani adat. Ya, artinya tidak sama dengan kebiasaannya. Kok langsung di kakinya itu ada pohon yang berbuah, itu ya. Itu sepertinya khilaful adah, kekuasaan Allah, gitu ya. Bil qar'i ing dalem waluh gerong. Mukjizatan khali dadi mukjizat lahu kaduwe Yunus. Allah memberikan mukjizat Nabi Yunus itu seperti itu. Jadi begitu keluar dari perut ikan di tepi laut langsung tumbuh ya waluh gerong ini. Ya, itu yang dimakan. Wa kanat lan ono iku taktihi teka ing Yunus apa wa'latun kidang wadon. Ya, sabahan ing dalam waktu isuk wa masaan lan waktu sore. Jadi Allah mendatangkan binatang namanya kijang betina yasrabu halingin sapa Yunus min labaniha saking susune. Wa'la, itulah begitu kuasa Allah itu. Allah maha kuasa ya. Jadi yang dimakan itu buah waluh, yang diminum adalah susu kijang. Ya. Min labaniha hatta qawiya sehingga kuat sapa Nabi Yunus ya. Dalam
waktu yang tidak lama tubuhnya kembali sehat, kuat kembali. Ya, setelah kuat. Nah, setelah kuat kembali sehat, apa yang dilakukan oleh Allah? Nabi Yunus diperintah kembali ke kampungnya untuk berdakwah. Wa arsalnahu dalika wa arsalnahu ila mi'ati alfin al yazidun wa arsalnahu lan ngutus sapa ingsun ing Yunus ba'da dalika ing dalam sause mengkono-mengkono kecemplung segara, ya ta? Ba'da dalika sause mengkono-mengkono kecemplung segara. Itu ya, Pasahama itu rusuhnya ke sana, Pasahama itu kencolong segara, ya, kakoblahu kaya sakdurunge dalik dia kembali lagi oleh Allah, diperintah untuk kembali ke negerinya, ila kaumin maring kaum, ya, Bani Nuwa ana ing tanah Bani Nuwa, ya, jadi nama negeri kaum, yaitu ila kaumi Bani Nuwa maring kaum Bani Nuwa, tanah Bani Nuwa, min ardil musali saking bumi Musul, ya, nama daerah, ya. Disitulah Nabi Yunus itu diperintah oleh Allah kembali sana. Nah, kemudian cerita lain, pada saat mereka itu ditinggalkan oleh Nabi Yunus dalam keadaan marah, Nabi Yunus, karena mereka berusaha membunuh Nabi Yunus, azab yang dijanjikan belum datang. Setelah Nabi Yunus lari, mereka takut, wah, jangan-jangan azab itu turun, ya. Mereka takut, ya. Kemudian mereka mengadakan pertemuan, orang banyak kumpul di satu tempat di tanah padang gitu, ya. Mereka, ya, mengadakan semacam salat istisqa, mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memisahkan diri antara suami dengan istri, harus pisah, tidak boleh kumpul. Kemudian mereka sambil membawa binatang, kambing, ya, kambing yang punya anak itu dipisah, tidak boleh digabung. Wanita yang sedang punya anak kecil juga dipisah, anaknya itu tidak boleh kumpul, gitu, ya. Ya, dikumpulkan, ibunya sendiri, anak sendiri. Kemudian ketika anak-anak manusia yang masih bayi itu nangis karena sudah lapar, ditinggal ibunya. Anak-anak binatang juga mencari induknya, gitu, ya. Pada saat itulah mohon pada Allah. Itu sama dengan sholat istisqa gitu, ya. Nah, maka Allah menurunkan rahmatnya karena kasihan sama bayi-bayi itu. Gitu maksudnya begitu. Ya. Kemudian mereka mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak menurunkan azab, gitu, ya. Ternyata berhasil. Jadi mereka selamat, azab tidak jadi diturunkan. Padahal sebetulnya sudah mau diturunkan, tapi mereka seperti itu, kemudian selamat, tidak jadi diturunkan, gitu, ya. Maka pada saat itulah Nabi Yunus kembali, gitu, ya, kembali, ya, ke negerinya. Jumlah rakyatnya
mi'ati alfin 100.000 au yazidun utawa balik luweh akeh yaziduna balik luweh akeh ya yaziduna luweh akeh tinimbang mi'ati alfin. Jadi 100.000 atau lebih kita lihat. Ya. Berapa? Isrina. Jadi 100.000 lebih 20 orang. Al salasi utawa 30 al sabaina utawa 70 apane alfan seebune ya. Jadi 100.000 tambah 20, 30 atau 70.000. Semuanya akhirnya iman. Ya, sekian banyak. Fa'amanu maka nuli iman sapa mi'ati alfin ayat itu ya 100.000 atau 120, 130, 107.000 mereka semuanya beriman. Inda mu'ayanatil ayat azabi ing dalam nalika ningali ing dalam nalika ningali siksa mu'ayanatil azab ketika mereka sudah melihat azab akan diturunkan al mau'udina kang den janji sapa kaum kabeh bihi kelawan azab. Karena kan Nabi Yunus sudah menyatakan sebagai seorang nabi bahwa Allah akan menurunkan azab kepada kamu semuanya. Mereka takut akhirnya itu ya, takut. Famatta'nahum ilahin. Famatta'nahum mongko bebungah sapa ingsun ing kaum. Ai abqainahum tegese netepake sapa ingsun ing kaum. Mumatta'ina khaliden paringi nikmat kabeh bimalihim ya bima kelawan nikmat lahum kadhe kaum bima kelawan nikmat lahum kadhe kaum artinya mereka diberikan kehidupan yang baik sejahtera ilahinin tumka mareng tutuge ajal ya sampai mati maksudnya ilahinin tumka mareng tutuge ajal tangkodi tegese tutuk apa ajaluhum ajale kaum bihi ing dalam khin ing dalam khin. Jadi mereka sampai selama hidup diberikan kenikmatan oleh Allah ya. Wastabtihim mongko amriya werta-werta sira kabeh ing kaum. Wastabtihim mongko amriya werta-werta sira kabeh ing kaum. Istakbir tegese amriya werta-werta sira kufara Makkah pira-pira wong kafir negara Mekah. Jadi ayat ini turun untuk memberikan pelajaran. Begitulah kalau orang itu kafir ya Allah akan menurunkan adab terhadap orang kafir taubihan krana meleh-melehaken taubihan krana meleh-melehaken lahum maring kufar Mekah lahum maring kufar Mekah.